Malam di lereng Kemukus tidak seperti malam-malam biasa di kota. Angin membawa aroma dupa yang sudah lama mati, bercampur dengan bau tanah basah dan daun bambu yang bergesek. Di antara pohon-pohon damar dan kegelapan, suara gamelan tuantah dari mana asalnya terdengar samar, seperti sebuah gending yang diputar ulang oleh angin. Orang-orang kampung bilang Kemukus hidup saat bulan tidak sudi menampakkan wajahnya. Tiap bisik angin di sana seperti mengingatkan sesuatu yang sudah lama dilupakan. Manusia. Arman menatap jalan kecil yang menanjak. Di bawah lampu kabin mobilnya, jam menunjukkan larut malam. Ia lelaki berumur pengusaha travel yang selama ini hidup di antara jadwal, laporan, dan janji yang harus ditepati. Malam ini, ia tidak datang membawa kontrak atau rencana perjalanan. Di kursi, penumpang duduk Siska, perempuan yang selama 6 bulan terakhir menjadi alasan Arman menghela napas panjang di sela rapat dan panggilan telepon. Mereka berdua mengenakan pakaian yang sama sekali tidak cocok untuk pendakian. Siska dengan gaun tipis dan jaket yang menempel. Arman dengan sepatu kulitnya yang kini berdebu. Tapi hasrat dan janji yang mereka bawa membuat mereka terus menapaki jalan kecil itu, melawan kerikil yang licin. Di sini, bisik Siska. Suaranya bergetar karena dingin atau karena rasa bersalah. Arman tidak tahu pasti. Di sini, jawab Arman singkat. Mata lelaki itu melekat pada kegelapan di antara pepohonan. Di sana, sesosok tugu kecil berdiri beta-bata tua yang ditumpuk. Kain-kain usang terikat dan bekas-bekas ritual yang tampak seperti sisa-sisa perayaan lama. Penduduk setempat selalu menjaga jarak. Mereka bilang ada persyaratan, sebuah janji yang harus ditepati jika kau mengambil sesuatu dari tempat itu. Janji, kata itu mengepul di kepala. Arman lebih kuat daripada dingin malam. Kekayaan yang melimpah, bisnis yang segera meledak. Rekening yang mengembang, semua itu pernah datang melalui dialog hampa di sebuah warung kopi, sebuah brosur agama lama, dan akhirnya sebuah lelaki tua dari desa tetangga yang menjanjikannya lebih dari sekadar kemakmuran. 7 malam, 7 kali menyerah. Lalu kau akan tahu apa itu takdir. Mereka menyiapkan sesajen 2 mangkuk kecil berisi beras kuning, seikat bunga melati, sebatung dupa. Tak ada yang aneh, kecuali bahwa tiap napas di sini terasa lebih berat, seakan-akan suasana sendiri menahan udara. Mereka duduk bersisian. Jantung Arman berdegup bukan hanya oleh napas Siska yang dekat, tapi oleh kegelisahan yang memijit tulang punggungnya. Ia tahu yang dilakukannya salah. Ia tahu ia sedang menukar sesuatu yang tidak seharusnya ditukar. Namun mata manusia itu licin ketika melihat angka dalam rekening. Dan janji-janji itu terasa seperti jaring halus yang menenun dirinya sendiri menjadi keharusan. Mereka memulai ritual. Kata-kata yang diucap pelan. Doa yang bukan doa. Siska menutup mata, menyerahkan diri pada sesuatu yang ia sendiri tak sepenuhnya pahami. Sentuhan mereka di bawah rembulan yang terselubung itu tidak pernah menjadi kata-kata, hanya gerakan, napas, desahan yang mereka sembunyikan dari dunia yang normal. Ritualnya menyarankan penyerahan, bukan hanya jasmani, tetapi juga bagian dari hati yang berdebu, sebuah komitmen gelap. Ketika mereka usai, ketika momen terakhir itu tersapu oleh hening, sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan tipis di belakang hamparan pohon, hitam pekat seperti noda tinta yang bercucuran. Namun bayangan itu bergerak dengan cara yang bukan milik angin. Ia tandus dari bentuk, seperti kain yang menumpuk pada sebuah sosok. Dan ketika Arman berbalik hendak menyalakan korek, bayangan itu sudah berada di ujung pandangannya. Satu sosok panjang, tanpa wajah. Namun bukan ketiadaan, sebuah kekosongan yang menuntut pengisiannya. Kegelapan itu memiliki intensi. Siska menjerit pelan. Tangannya mencengkeram lengan Arman. Apa itu? Suaranya nyaris tidak jelas. Arman tidak menjawab. Ia merasa tinju ketakutan
menghimpit dadanya. Tetapi juga ada sesuatu yang lain. Keinginan untuk mengabaikan, untuk berpura-pura tak melihat. Keinginan itu lebih tua daripada rasa takutnya keinginan yang membesarkan anak, membayar hutang, membeli rumah tanpa harus memikirkan tanggal jatuh tempo. Bayangan itu berdiri diam beberapa langkah dari mereka, seolah menunggu. Kemudian, dari dalam kegelapan yang membentuknya, muncul suara, bukan suara kata-kata, melainkan getaran. Getaran itu masuk ke dalam kepala Arman dan Siska, seperti air dingin. Dalam pikiran Arman, seperti batu yang jatuh ke dasar sumur, muncullah satu pesan. Tolongkan, tapi bukan kata memohon, itu tuntutan. Bayangan itu tidak bicara seperti manusia. Ia memberitahu hasil dari ritus yang mereka lakukan. Kekayaan akan datang, namun harga yang harus dibayar belum selesai disepakati. Pertahankan hubunganmu, bisik sesuatu yang terasa seperti akar, menimbuk-nembuk dalam sanubari. Tetaplah berbagi alasan dengan hampa, tapi setiap kali kerakusan itu dipanen, sesuatu dari rumahmu harus diserahkan. Arman menutup mata, mencoba menepis. Apa maksudmu? Ia berusaha terdengar tenang, tetapi suaranya bergetar. Korbankan, gumam bayangan itu. Bukan pada telinga, melainkan di dalam kepala mereka. Bukan di sini. Bukan pada dirimu sendiri. Mereka yang kau sebut keluarga mereka akan memberi jalan. Siska mendorong Arman, wajahnya pucat. Kaliwaga, ia menelan ludah. Tidak mungkin. Mesin, kita tidak melakukan itu. Bayangan itu mengibaskan apa yang mungkin sepasang sayap padanya. Angin menerjang, menebarkan daun dan sisa-sisa dupa. Cahaya bulan menyingkap sebentar. Wajah Siska yang kini pucat pasi. Dalam kekosongan itu, bayangan menanamkan satu janji dan satu ancaman. Kekayaan akan mengalir, tetapi hanya jika mereka menuruti syarat yang tak pernah disebutkan secara langsung. Persembahan dari darah keluarga, dari hubungan yang suci, yang kini tampak seperti barang barter. Malam pertama berakhir dengan kedinginan yang melampaui suhu udara. Mereka pulang dengan langkah gemetar, menuruni jalan setapak yang kini terasa lebih panjang. Di balik kabin mobil, Arman menyalakan mesin, tapi mesinnya menggerung seperti enggan. Di dalamnya terdapat keheningan yang tebal. Dua orang yang baru saja menandatangani perjanjian dengan bayangan yang bukan manusia, dan yang sekarang harus memutuskan apakah mereka akan menerima atau menolak tuntutan itu. Kembali ke rumah, Arman melihat istri dan anaknya terlelap. Lampu ruang tamu mati. Foto keluarga di dinding tampak menatapnya dengan ketulusan yang memancing rasa bersalah. Begitu pekat sehingga hampir membuatnya muntah. Semua yang ia kejar, kekayaan, kenyamanan bertingkah, seperti sesuatu yang menuntut pengingat. Untuk setiap keuntungan, ada sesuatu yang harus dikosongkan. Ia duduk di kursi, tangan gemetar. Di meja ada amplop berisi draft perjanjian kerjasama yang, jika jadi, bakal membuka cabang baru dan uang yang ia impikan. Di sampingnya, sebuah gambar kecil anaknya menyengir. Lembar kertas lipat bekas gambar hari Minggu. Pukul 2 dini hari, teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan jari yang ragu, ia menggangket. Di ujung sana, suara seorang perempuan yang dari nada bibirnya terasa normal, seperti ada seorang tetangga yang hanya meminta bantuan kecil. Pak Arman, maaf mengganggu. Lampu tetangga sebelah Anda. Mereka datang menagih hutang. Ada tetangga yang berteriak. Arman memandang ke arah kamar. Jantungnya mencelat. Ia merasa ada benang tipis yang mengikat kata-kata itu dengan bayangan dikemukus. Sesuatu kecil mulai terlepas. Ada masalah kecil, kemudian akan menjadi besar. Malam itu, Arman tidak tidur. Ia memikirkan pilihan-pilihan yang tersisa. Menolak ritual membayar harga sosial,
kehilangan peluang atau menuruti tuntutan yang belum sepenuhnya dia pahami. Di luar jendela, di lereng Ja, suara gamelan samar kembali memanggil, seperti gending lama yang ingin mengakhiri satu bab dan memulai bab selanjutnya. Di kepalanya, suara tanpa tubuh itu terus berulang, pertahankan, pertahankan, pertahankan. Siska di tempat lain menutup pintu kamarnya dan menangis. Ia mencubit kulitnya sampai sakit, berharap rasa sakit itu mengusir bisikan-bisikan di dalam kepala. Ia mencintai Arman dengan cara yang salah, tapi ia juga memiliki saudara yang menunggu pulang setiap hari. Bentangan pilihan itu seperti jurang yang diciptakan oleh orang-orang yang menjanjikan hal besar dengan syarat kecil. Kini syarat itu muncul dalam bayangan yang menuntut hal yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan Siska. Bukan hanya cinta yang haram, tapi pembalikan nilai moral yang memakan keluarga lain sebagai harga. Bab pertama berakhir di sana, dengan dua orang yang berdiri di tepi jurang. Masing-masing diberitahu bahwa ada jalan keluarnya, namun jalan itu beraroma darah. Di kejauhan, dari lereng Kemukus, gending malam terus berputar. Di setiap nadanya, ada janji dan ancaman yang menunggu untuk ditepati. Dan dalam kegelapan, sesosok bayangan berdiri tegak, menunggu keputusan mereka, menunggu agar malam-malam berikutnya dimulai, agar ritus-ritus itu terus berjalan, dan agar pilihan manusia diuji hingga titik di mana kata keluarga berubah arti. Di kamar tidur Arman, lampu kecil menyala. Foto keluarga tampak hangat, namun bayangannya di dinding memanjang lebih panjang dari biasanya, seakan-akan ikut menunggu jawaban yang belum datang. Hujan rintik-rintik turun sepanjang sore menuju malam kedua. Udara di sekitar Gunung Kemukus terasa lebih dingin dari biasanya, seolah gunung itu tahu Arman akan datang lagi. Ia tidak ingin kembali, tidak setelah mimpi buruk yang mengurung kepalanya semalam. Namun ada sesuatu yang lebih kuat daripada logika dorongan yang menembus keinginan manusia untuk menolak. Sejak pulang dari ritual pertama, hidup Arman berubah. Bukan secara kasat mata, bukan uang yang tiba-tiba muncul, atau telepon bisnis yang mendadak ramai. Bukan itu. Perubahan itu justru datang dari hal-hal kecil yang menakutkan. Pertama, bisikan di setiap sudut rumah, terutama ketika Arman sedang sendirian. Ada suara lirih yang seperti keluar dari kayu, dari celah pintu, dari sela, buku-buku, rak tamu. Kadang seperti suara perempuan, kadang seperti suara serak laki-laki yang sudah lama meninggal. Suara itu hanya mengulang satu kata, pertahankan. Ketika Arman memandang ke arah asal suara, tidak ada apa-apa. Tapi ia tahu benar bahwa bisikan itu bukan halusinasi. Karena istri Arman pernah mendadak menghentikan langkah di dapur dan bertanya pelan, "Mas, tadi kamu manggil aku?" Arman hanya menggeleng. Tenggorokannya kering. Ia bohong, tapi lebih baik begitu. Lalu kedua, tanda-tanda pada tubuhnya. Pagi hari setelah ritual, ia menemukan bekas garis hitam tipis di sepanjang tulang rusuk kanan, seperti jejak tangan yang memegangnya semalam. Namun Siska tidak pernah menyentuh bagian itu. Jejak itu terasa dingin, semakin dingin tiap kali ia menyentuhnya, seolah ada sesuatu yang merayap bawah kulit. Ia menutupinya dengan baju tebal, tapi meski ditutupi, rasa dinginnya menyebar ke seluruh tubuh. Dan ketiga, mimpi. Malam itu Arman bermimpi Siska berdiri di depan rumahnya, basah kuyup hujan, matanya kosong. Di belakangnya tampak bayangan hitam tinggi yang meliung-liung seperti asap yang ingin mengambil bentuk manusia. Dari tubuh bayangan itu keluar tanggen-tanggen panjang, mengarah pada pintu rumah Arman, mengarah pada kamar anaknya. Dan ketika Arman hendak berteriak, bayangan itu tersenyum walau tidak punya wajah.
Ia terbangun dengan napas sesak. Tak butuh waktu lama baginya untuk sadar. Bayangan itu bukan cuma pengikut, ia penuntut. Di sisi lain, Siska juga tersiksa. Sejak pulang dari malam pertama, ia bermimpi melihat seseorang mengintip dari ventilasi kamarnya. Mimpi itu terjadi berkali-kali. Sosok itu berkulit hitam arang, matanya cekung, rambutnya menggantung dan basah, seperti baru bangkit dari lumpur. Suatu malam, ketika ia setengah terbangun, ia melihat ventilasinya terbuka sedikit. Jauh di balik gelap, ada dua mata pucat tanpa kelopak yang memandangi dirinya. Ia memejamkan mata, menggigil, tak berani bergerak sampai pagi. Telepon dari Arman datang pada sore hari, sebelum malam kedua. Suara Arman terdengar kacau. "Siska, kau datang malam ini?" Siska diam lama. "Aku takut, Man. Kita salah. Ini salah. Kita harus berhenti." Arman menarik napas berat. "Kalau kita berhenti, kau tahu risikonya." Siska tidak menjawab. Ia tahu bayangan itu membuat semuanya jelas. Menghentikan ritual berarti mereka akan kehilangan lebih dari sekadar doa yang salah. "Kita selesaikan 7 malam," kata Arman akhirnya. "Habis itu, kita berhenti. Kita akhiri semuanya, termasuk hubungan kita." Pertanyaan Siska membuat Arman terdiam. Kalau itu maunya, ya. Telepon terputus, sunyi. Tapi keduanya tahu, malam itu mereka tetap akan pergi. Malam kedua, lereng Kemukushujan baru saja berhenti ketika Arman dan Siska sampai di tempat yang sama. Tanah licin, udara lembab, kabut tipis terangkat dari permukaan tanah, seperti napas seseorang yang tertidur di bawahnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tugu kecil itu kini memiliki celah retak di bagian tengah, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. "Apa kemarin seperti ini?" tanya Siska pelan. Arman menggeleng. Tidak pernah." Dupa dinyalakan. Aroma pedasnya terbang ke udara, terbawa angin yang dingin, seperti tangan jenazah. Siska menggigil. Arman merasakan jantungnya memukul dadanya keras-keras. Tapi ritual harus dimulai. Mereka mengucapkan mantra yang diajarkan lelaki tua itu. Ucapan yang tidak masuk akal, lebih mirip desahan meklek-meklok yang tak punya bahasa. Semakin lama mereka mengucapkannya, semakin tebal kabut yang mengelilingi tubuh mereka. Seolah dunia lain mendekat. Keintiman ritual itu dimulai, tapi kali ini terasa jauh berbeda. Tidak ada kehampaan yang menutupi. Kini ada pengawasan, ada tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa menusuk. Saat mereka selesai, suara itu datang dari belokong, dari sesuatu yang terlalu dekat. "Bereskan." Siska memekik kecil. Arman memegang lengannya erat. Bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas bentuknya. Tinggi, kurus, lututnya tertekuk aneh. Tangan panjang sampai lantai, seperti makhluk yang tubuhnya dipaksa memanjang oleh penderitaan. Kepalanya menunduk, tapi seperti sedang memerhatikan mereka dari balik kehampaan. "Kenapa kau menampakkan diri?" Arman bersuara di antara gemetar. Bayangan itu bergerak. Gerakannya tidak alami, bukan langkah, bukan melayang. Lebih seperti daging yang ditarik paksa ke satu arah oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, suara itu muncul langsung dari dalam kepala mereka, dingin dan melengking. Kekayaan mulai datang. Arman dan Siska saling berpandangan. "Benarkah?" Bayangan itu melanjutkan. "Tapi harga belum dibayar. Salah satu dari keluarga kalian akan jatuh sakit dalam 2 hari. Kalian tahu apa yang harus dilakukan jika ingin selamat." Napas Siska memburu. "Tidak, jangan keluarga. Ambil dari kami, kami berdua, jangan dari mereka." Bayangan itu bergerak cepat, seperti menempel di wajah Siska. Tiba-tiba tubuh Siska terlempar ke belakang, menghantam tanah. Arman berteriak dan berlari menghampiri.
Namun sebelum ia sempat memegang Siska, suara itu datang lagi. Persembahan harus suci. Keluarga adalah akar. Jika akar tidak dipotong, pohon takkan tumbuh kekayaannya. Angin berubah tajam seperti pisau, memotong kulit, mematikan nyali. Dupa yang menyala padam dengan sendirinya. Tugu kecil itu retak semakin besar. Suara seperti batok pecah terdengar dari dalamnya. Bayangan itu lalu menjauh perlahan ke dalam pepohonan. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menoleh walau tidak punya wajah dan mengucapkan satu kalimat terakhir yang membuat darah Arman membeku. Malam ketiga, pilihannya dimulai. Kemudian bayangan itu lenyap, kabut pecah, hutan kembali sunyi. Siska menangis, terisak seperti anak kecil. Lututnya lemas. Arman memeluknya, tapi pelukannya dingin. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia dengar. Salah satu keluarganya akan jatuh sakit dalam 2 hari. Dan itu berarti ritual bukan lagi sekadar tentang kekayaan. Ini tentang siapa yang berani mengatakan tidak kepada makhluk yang sudah menancapkan bayangnya ke hidup mereka. Dalam perjalanan pulang, Arman menerima pesan singkat dari kantor. Pak Arman, investor luar negeri tadi siang setuju masuk. Jumlahnya besar sekali. Besok kita tanda tangan. Arman merasakan tengkuknya basah oleh keringat dingin. Kekayaan itu sudah mulai datang. Dan itu berarti harga yang diminta bayangan itu juga semakin dekat. Malam kedua berakhir dengan keputusan yang belum dibuat. Tapi satu hal jelas, malam ketiga akan memaksa Arman memilih antara dua dunia dan keduanya membawa kehancuran. 2 hari setelah malam kedua, hidup Arman terasa seperti terbelah 2. Satu belahan diisi kegembiraan palsu, bisnisnya mendadak berkembang, investor menaruh kepercayaan besar, telepon tak berhenti berdering. Semua yang dulu ia kejar kini datang seperti banjir yang tiba-tiba jebol. Namun, belahan lainnya dipenuhi ketakutan karena bayangan itu tidak pernah berbohong. Pagi hari, tanda pertama hari itu istrinya, Rina, terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara, tapi kulitnya pucat. Dokter bilang itu hanya flu berat, mungkin karena kelelahan. Tapi Arman tahu, ia tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Rina tidur, Arman memperhatikan sesuatu di leher istrinya luka. Memar tipis, mirip sidik jari. Arman tersentak ke belakang. Sidik jari itu mirip dengan bekas hitam yang ada di tubuhnya sendiri. Setelah malam pertama, seolah bayangan itu sentuhannya sama pada siapapun. Yang ditandainya, Rina terus meracau dalam tidurnya. Wajahnya memerah, napasnya tersengal-sengal. Dalam gumamannya ia menyebut satu kata yang membuat Arman membeku. Jangan. Jangan masuk. Jangan ambil mereka. Arman meremas rambutnya. Mata merah. Tubuh gemetar. Ia tahu Rina bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi racauan itu seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Saat ia menatap jendela rumah, tirai bergerak pelan. Padahal udara sedang panas dan tidak ada angin. Tirai itu seperti ditarik pelan oleh sesuatu yang berdiri di baliknya. Namun, ketika Arman membuka tirai itu, kosong. Hanya taman kecil dan pohon mangga. Tapi daun-daunnya bergerak seperti seseorang baru saja lewat. Siska menghilang sementara itu. Siska juga mengalami teror yang tak kalah parah. Sejak malam kedua, ia menerima telepon setiap jam 2:13. Nomor tak dikenal. Ketika diangkat, tidak ada suara. Hanya suara rintihan seseorang seperti sedang kesakitan atau sedang diseret. 3 kali telepon itu masuk berturut-turut. Pada malam keempat, Siska memberanikan diri menjawab sambil memaki.
siapa ini? Dan yang ia dengar bukan rintihan, melainkan suara tawa kecil. Tawa berfrekuensi rendah, lebih menyerupai suara rongga dada yang bolong daripada suara manusia. Tawa itu dekat, seolah seseorang berdiri tepat di samping telinganya. Setelah tawa itu berhenti, suara berbisik masuk. Waktumu tinggal sedikit. Keesokan harinya, Siska hilang kontak. Arman menghubunginya puluhan kali, namun ponselnya mati. Ia mulai panik, tapi ketakutannya bukan bahwa Siska bermasalah, melainkan apa yang mungkin dilakukan bayangan itu bila Siska menolak datang pada malam ketiga. Sore menjelang malam, ketiga jam menunjukkan jam 17:40 ketika tiba-tiba listrik rumah Arman padam. Bukan seluruh komplek, hanya rumahnya sendiri. Lampu mati, kulkas mati, semua mati seperti ada seseorang yang memutus aliran dari panel listrik. Ketika lampu padam, seluruh ruangan terasa tertutup oleh udara dingin. Bukan dingin AC. Dinginnya seperti berada dalam gua. Dingin yang menggigit tulang. Arman menyalakan senter dari HP-nya. Cahaya itu memantulkan sesuatu di dinding ruang tamu. Jejak tangan hitam panjang, seperti tangan seseorang yang dicelupkan ke lumpur lalu diseret ke dinding. Ada 5 jejak, masing-masing semakin memanjang ke arah kamar tidur istrinya. Arman mundur, napas tercekat. Tidak, jangan di kamar. Ia berlari ke kamar Rina. Pintu kamar sedikit terbuka, padahal tadi ia menutupnya rapat. Arman mendorong pintu perlahan. Tubuh Rina masih terbaring, tapi di samping ranjang karpetnya basah dengan air hitam pekat, seolah ada seseorang yang berdiri dengan kaki yang meneteskan lumpur. Tiba-tiba Rina membuka mata. Arman kaget dan maju. Sayang, kamu bangun. Namun Rina menatap langit-langit. Bukan Arman. Matanya kosong, suaranya parau. Dia ada di sini. Arman menelan ludah. Siapa yang dimaksud? Rina mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk sudut kamar. Arman menyorotkan cahaya ke arah itu. Tidak ada apa-apa. Namun ketika Arman menurunkan HP, di layar HP, pantulan cahaya menampilkan sesosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar tepat di tempat yang ditunjuk. Rina, tubuh Arman membeku, napasnya hilang. Ketika ia menatap langsung, sosok itu menghilang. Tapi di layar HP, bayangan itu tetap ada tinggi, kurus, tangan menjulur panjang. Seolah ingin meraih sesuatu, Arman tersentak, langsung menutup layar dan menunduk. Ia tidak berani melihat lagi. Kemudian suara itu muncul, bukan dari dalam kepala, tapi dari ruangan itu sendiri. Suara berat, basah, seolah berasal dari tanah yang dibelah. Pergi. Malam ketiga menunggu, semua lampu di rumah menyala kembali bersamaan. Bayangan itu hilang seketika. Arman menoleh pada istrinya Rina kembali pingsan, tidak sadar akan apapun. Arman tahu apa artinya ini. Jika ia tidak pergi malam ini, Rina akan jadi korban pertama. Dan bayangan itu tidak akan berhenti. Keputusannya, terpaksa Arman menyalakan mobil sambil gemetar. Hujan mulai turun deras. Petir menyambar langit kemukus dari kejauhan, seolah menyorot jalur menuju lereng yang akan ia lalui lagi. Dalam perjalanan, HP-nya tiba-tiba menyala. Notifikasi muncul. Pesan dari Siska. Arman hampir kehilangan fokus saat membaca. Aku di sini, di lereng. Aku tak bisa pulang. Diamond, tolong cepat. Pesan itu dikirim 10 menit lalu. Arman menginjak gas lebih dalam. Sesampainya di jalan setapak menuju lokasi ritual, hujan berhenti mendadak, seolah cuaca diatur oleh sesuatu yang menyambut kedatangan mereka. Ketika ia tiba, ia melihat Siska sudah duduk di depan tugu batu dengan tubuh menggigil.
wajah pucat, dan mata sembab. Namun ada yang membuat Arman ingin berlari. Siska tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan itu berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya, seolah memanjang dengan setiap syarat. Yang semakin dekat, tangan makhluk itu menyentuh bahu Siska, tapi bukan menyentuh seperti manusia, melainkan menempel seperti bayangan yang hidup. Ia seperti membungkus tubuh Siska. Ketika Arman mendekat, bayangan itu bergerak, tapi bukan menjauh. Ia justru mendekat pada Arman. Dan suara yang masuk ke telinga Arman bukanlah bisikan, melainkan ledakan kecil seperti gendang pecah. Malam ketiga, pilihannya datang. Makhluk itu menunjuk padanya dengan jari panjang hitam, lalu menunjuk pada Siska, kemudian menunjuk ke arah rumah Arman yang jauh di kejauhan arah tempat Rina terbaring sakit. Suara makhluk itu menggema seperti 3 suara sekaligus. Pilih satu, iya atau keluargamu. Siska menangis, tubuhnya bergetar. Arman merasakan tubuhnya seperti ditarik keluar dari dunia. Dunia berhenti. Hanya satu suara memenuhi kepala. Pilihan. Satu harus jatuh. Satu harus dikorbankan. Satu harus dibiarkan mati. Atau menderita agar ritual malam keempat berjalan. Bayangan itu mencondongkan tubuhnya. Wajah kosongnya hampir menempel ke wajah Arman. Pilih sebelum malam berakhir. Dan disitulah bab 3 berakhir dengan Arman berdiri di tengah hujan yang baru berhenti, menghadapi 2 belahan hidup dan makhluk dari dunia gelap yang menunggu jawabannya. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Malam keempat akan menuntut keputusan yang akan mengubah takdir semua orang. Hujan yang tadi berhenti mendadak, kini mulai turun kembali. Namun bukan gerimis. Langit seperti robek dan menumpahkan air tanpa henti. Tanah di lereng gunung Kemukus berubah menjadi lumpur hitam yang menyedot kaki Arman setiap kali ia melangkah. Namun Arman tidak goyah, tidak setelah ultimatum itu. Di depannya, makhluk bayangan itu berdiri seperti patung hidup, tangan panjang, tubuh kurus menjulur, kepala tanpa wajah yang bergerak tidak searah dengan tubuhnya. Ia menunjuk Siska dan arah rumah Arman bergantian, menuntut satu hal sederhana namun mematikan. Korban. Siska menangis tersengal, wajahnya setengah tertutup, rambut basah. Aman, jangan biarkan dia ambil keluargamu. Aku bisa. Diam, Sis. Arman memotong dengan suara pecah. Matanya tak lepas dari makhluk itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia sedang memaksa otaknya menerima kenyataan. Seseorang harus dijadikan tumbal. Makhluk itu melangkah maju, gerakannya seperti potongan gambar macet, tersendat-sendat sebelum melompat terlalu cepat. Ia berhenti tepat di depan Arman. Jarak mereka hanya sejengkal. 3 suara berbicara dari tubuhnya yang tak memiliki mulut. Waktunya habis. Angin berputar di sekitar mereka. Dedaunan, ranting, bahkan batu kecil mulai bergetar, seolah gunung itu ikut menunggu keputusan Arman. Kembali ke rumah. Tanda-tanda kematian di rumah Arman. Rina masih terbaring, namun demamnya tidak lagi wajar. Suhu tubuhnya naik begitu cepat hingga kulitnya memerah dan beruap seperti seseorang yang dipaksa hidup di dalam tungku. Anak mereka, Dara, menangis ketakutan. Bu, bangun. Bu, tapi Rina hanya membuka mata sedikit. Iris hitamnya tampak seperti menghilang, digantikan warna putih kusam. Di sudut kamar, bayangan mulai memanjang dari bawah kasur seperti seseorang bersembunyi di sana. Dara berlari ke ruang tamu, memeluk boneka sambil gemetar. Dan di luar, hujan tiba-tiba berhenti. Udara berubah berat, seperti sesuatu sedang berjalan di atap molecular ring
Tekanan makhluk itu menguat. Arman menutup mata, menarik napas panjang. Kalau aku memilih Siska, apa yang terjadi? Ia bertanya tanpa membuka mata. Makhluk itu menjawab pelan, namun menusuk. Ia hilang perlahan, seperti akar yang layu. Tanpa jejak, Siska terisak, memegangi dadanya. Arman melanjutkan, kalau aku memilih keluargaku. Makhluk itu mendekatkan wajah gelapnya hingga hampir menyentuh dahi Arman. Kekayaanmu tumbuh, tapi keluarga salah. Satu akan diambil. Sakitnya sudah dimulai. Arman tertegun. Salah satu dari keluarganya. Bisik Arman. Makhluk itu menjawab dengan suara bergetar seperti tanah runtuh. Yang paling dekat denganmu malam ini. Arman merasakan isi perutnya naik. Dara atau Rina. Ketika ia melihat Siska, perempuan itu hanya menangis tak bersuara mata, penuh ketakutan dan penyesalan. Siska tahu apa artinya keputusan yang dipaksa Arman. Siska meraih tangan Arman. Tubuhnya dingin seperti batu makam. Kalau harus aku. Tak apa, asal keluargamu selamat. Arman menoleh cepat. Kau gila. Aku tak akan biarkan. Makhluk itu mengangkat tangannya. Hujan berhenti total. Waktu terasa membeku. Pilih sebelum malam menutup. Langit bergetar. Tugu ritual di belakang mereka mulai retak lebih besar. Cahaya merah samar keluar dari dalam retakan tugu. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang bangkit perlahan. Arman merasakan dunia kecilnya runtuh. Ia mencintai keluarganya, tapi ia juga telah menyeret Siska ke dalam gelap bersamanya. Kekayaan sudah mendekat, bahkan terlalu dekat untuk ditolak. Dan makhluk itu tidak memberi ruang untuk kompromi. Hanya satu dari dua dunia yang bisa bertahan. Arman menunduk, menangis tanpa suara. Maafkan aku. Siska menutup mata. Ia tahu jawabannya sebelum Arman mengucapkannya. Maafkan aku, Siska. Makhluk itu melebarkan tubuhnya, seolah tersenyum tanpa wajah. Arman berteriak, aku pilih keluargaku. Siska terjatuh ke tanah, seperti tubuhnya kehilangan kekuatan sekaligus. Arman berusaha meraih tubuhnya, namun makhluk itu bergerak cepat. Gerakannya seperti potongan karet hitam yang ditembakkan. Tangan panjang makhluk itu melingkar di tubuh Siska. Arman menjerit, jangan, tapi sudah terlambat. Bayangan itu menutup tubuh Siska sepenuhnya, seperti selimut kegelapan. Tubuh Siska menggeliat, bergetar hebat, lalu perlahan, diam, hening. Bayangan itu bangkit tanpa meninggalkan jasad. Siska menghilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Arman jatuh berlutut, memukul tanah sambil meraung. Makhluk itu berdiri membelakanginya. Suara itu bergema pelan. Perjanjian disahkan. Kemudian, kepala tanpa wajah itu menoleh setengah. Arah suaranya tajam. Malam kelima, pembayaran dimulai. Arman merasa tubuhnya runtuh. Ia baru saja mengorbankan perempuan yang mencintainya demi perempuan yang tinggal di rumahnya. Namun sesuatu mengganggu pikirannya. Makhluk itu bilang, yang paling dekat denganmu malam ini, dan sedang bersamanya malam ini. Tapi bagaimana jika itu bukan berarti Siska? Bagaimana jika makhluk itu punya definisi dekat yang berbeda? Arman tiba-tiba berdiri, panik. Jantung berdebar seperti ingin mencabut dirinya keluar. Ia berlari ke mobil, menginjak gas secepat mungkin. Karena tiba-tiba ia sadar Dara sedang menunggu di rumah. Dan jika sesuatu menargetkan yang dekat dengan hati Arman, maka anaknya bukan istrinya yang paling terancam. Malam keempat belum berakhir, dan pengorbanan yang ia pilih mungkin bukan yang dimaksud makhluk itu. Arman menyetir sambil menangis, berharap ia tidak terlambat. Namun, di rumahnya di kamar Dara, ada suara kecil dari bawah ranjang. Sudah waktunya.
Bermain malam kelima akan menjadi mimpi buruk yang sebenarnya. Angin malam di sekitar Gunung Kemukus berhembus seperti napas seseorang yang sedang mengintai dingin, lembab, dan menyisakan sensasi seolah ada sesuatu yang merayap di kulit. Raka berdiri di depan rumah kontrakan kecil yang ia sewa khusus untuk ritualnya. Tangannya gemetar ketika ia memasukkan kunci ke pintu. Rumah itu gelap, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara. Tapi ada bau tanah basah bercampur besi, bau yang mirip darah. Nadanya berdegup keras. Ini bukan bau biasa, Raka. Suara itu muncul dari dalam, lirih seperti seretan nafas terakhir seseorang. Bukan suara manusia dan bukan suara Sari. Raka menelan ludah. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban, hanya suara tik, tik, seperti tetesan air. Ia menyalakan lampu dan saat bohlam menyala, ia langsung mundur 2 langkah dengan napas tercekat. Di lantai ruang utama ada bekas jejak kaki hitam, bukan seperti kaki manusia, lebih panjang, jari-jari seperti cakar, dan bentuknya basah. Jejak itu mengarah ke kamar belakang. Ya Tuhan, Raka meremas rambutnya. Ini makin gila, tapi ia harus masuk. Ia tahu makhluk itu sudah mengikat dirinya. Makin ia menolak, makin makhluk itu menampakkan diri. Dan malam ini ia terasa jauh lebih dekat. Sari datang, tapi ada yang berbeda. Pintu diketuk keras dari luar. Tok, Tauk, Raka, ini aku, Sari. Raka langsung buru-buru membuka. Sari berdiri di sana, wajah pucat, rambut berantakan, napas tersengal. Ia seperti habis berlari ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Raka. Aku merasa diikuti dari tadi, jawab Sari gemetar. Setiap kali aku lihat kaca, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Raka langsung merinding. Ia menarik Sari masuk. Tapi begitu pintu tertutup, suhu ruangan turun drastis. Seperti ada yang ikut masuk bersama mereka. Sari mengusap lengannya. Kok dingin banget di dalam? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jejak kaki hitam di lantai. Sari melihatnya juga. Ini aib. Raka mencoba tetap tenang. Dia sudah mulai menampakkan diri. Sorry Tadium. Wajahnya ketakutan. Tapi di mata Sari ada sesuatu yang lain, bukan sekadar takut. Ada rasa terobsesi, seolah bagian dari dirinya mulai menikmati fenomena ini. Kalian tidak boleh berhenti. Malam itu, ritual malam ke-6 harus dilakukan. Raka tahu makhluk itu akan marah jika mereka berhenti. Sementara di luar, angin berputar kuat. Pohon-pohon bergesekan seperti bisikan. Namun ketika mereka mulai mendekat satu sama lain, lampu tiba-tiba meredup. Ses, kemudian mati. Ruangan gelap total. Sari memegang lengan Raka erat. Raka, ada yang bergerak. Dari sudut gelap ruangan terdengar bunyi napas panjang dan berat. Suara yang tidak mungkin berasal dari makhluk hidup. Raka mencari-cari ponselnya, menyalakan flashlight. Cahaya kecil itu langsung menembus gelap. Dan di pojok ruangan ada sesuatu berdiri. Sosok tinggi, kurus, berkulit hitam pekat seperti arang. Matanya merah menyala, dan yang paling mengerikan, wajahnya seperti wajah manusia yang dilelehkan. Tapi sosok itu tidak hanya berdiri. Ia menunduk, seolah memperhatikan mereka seperti hewan buruan. Sari tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Dan makhluk itu membuka mulutnya perlahan, sangat perlahan. Hingga rahangnya turun terlalu panjang untuk ukuran manusia. Dari dalam mulutnya, suara itu keluar. Kalian tidak boleh berhenti. Kata-kata itu seperti masuk langsung ke tulang, menusuk, mengguncang jiwa. Sari menjerit keras
sambil menutupi telinganya. Makhluk itu mendekat satu langkah. Kruk, suara tulang-tulang retak. Satu langkah lagi. Kruk, kruk. Raka menarik Sari. Ia ingin kabur, tapi kaki-kakinya seperti berat, seolah lantai menahan mereka. Kemudian makhluk itu berhenti, tepat 1 meter di depan mereka. Pelan, pelan. Raka, bisiknya, dengan suara retak. Jika kau berhenti, akan ku ambil. Wajah makhluk itu berubah melebar, membuka, memperlihatkan gigi bertumpuk seperti sisir, rusak. Raka hampir pingsan, tapi makhluk itu belum selesai. Ia mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah Sari. Sementara kau, Terinda. Sari langsung jatuh berlutut, menjerit seperti orang kesurupan. Raka menariknya, mencoba membuatnya sadar. Tapi Sari menampar tangan Raka dan menatapnya dengan mata merah berair. Aku ngerasa dia masuk ke kepala aku. Bisiknya ketakutan, suaranya terus ngomong di dalam. Dia mauku, pilih kamu, bukan keluargamu. Raka merinding. Sari memegang wajahnya. Dia mau kamu ninggalin istrimu, Rak. Sebelum dia yang melakukannya. Pahlawan atau pecundang, malam itu pecah menjadi kekacauan batin. Makhluk itu hilang seketika, tapi hawa kehadirannya tetap tertinggal. Jejak hitam masih menempel di lantai. Sari menangis histeris. Raka memeluknya, tapi pikirannya kacau total. Makhluk itu sekarang sudah tidak hanya menuntut kesetiaan, tidak hanya menuntut hubungan terlarang, tidak hanya menuntut ritual. Ia menuntut pengorbanan keluarga. Dan jika Raka menolak, makhluk itu akan melakukannya sendiri. Malam itu, Raka duduk di lantai sambil menatap kosong ke arah pintu kamar. 1 malam lagi. Gumam Raka Leary. Besok malam ke-7. Di luar rumah kontrakan, angin berputar seolah ada yang sedang tertawa pelan di balik pepohonan. Karena yang menunggu mereka bukan lagi ritual, tapi penentuan nasib. Apakah mereka siap kehilangan atau justru menjadi kehilangan itu sendiri? Malam itu turun dengan cepat, seperti seseorang mematikan lampu raksasa di langit. Gunung Kemukus yang biasanya masih menampakkan kilau lampu kecil dari warung-warung sekitar, kini tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Raka mengendarai mobilnya perlahan. Napasnya pendek-pendek, tangan berkeringat, dan pikirannya penuh ketakutan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Malam ke-7, malam penentuan, malam di mana semua dosa, ketakutan, dan janji terlarang harus dibayar lunas. Di kursi penumpang, Sari duduk sambil menatap kosong ke jendela. Sejak kejadian di malam ke-6, ia seperti kehilangan sebagian kesadarannya. Matanya sering berkedut, kadang bibirnya bergerak seolah berbicara tanpa suara. Dan beberapa kali, Raka melihat jarak gerak tubuhnya bukan seperti dirinya sendiri. Sayang, kamu masih sadar? Tanya Raka pelan. Sari tidak menjawab, hanya suara desah napas lirih keluar dari bibirnya. Mobil berhenti di tempat yang sama, di depan rumah kontrakan kecil yang mereka gunakan untuk ritual. Tapi atmosfernya berbeda, sangat berbeda. Rumah itu tampak lebih gelap, cat-catnya seolah mengelupas sendiri, seakan waktu mempercepat kerusakannya secara paksa. Pohon-pohon di sekelilingnya bergoyang tanpa angin, seperti melambai menyambut korban. Dan dari jendela, tampak cahaya merah menyala pelan. Bukan cahaya lampu, cahaya seperti bara. Sari tiba-tiba berbisik. Suaranya rendah, bukan suaranya. Dia sudah menunggu. Raka, tubuhnya dingin. Itu bukan Sari. Itu suara makhluk itu melalui tubuh Sari. Ritual yang tak bisa mundur begitu. Pintu rumah dibuka. Udara panas keluar seperti hembusan oven yang baru saja dibuka. Namun anehnya,
Panas itu bercampur aroma busuk seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Roka tersadar. Ini tempat apa? Kenapa jadi begini? Lantai yang sebelumnya normal kini dipenuhi coretan hitam, seperti arang yang membentuk lingkaran-lingkaran ritual. Di dinding terdapat bekas cakaran panjang seperti dari kuku raksasa. Dan yang paling mengerikan, di tengah ruangan, tepat di tempat mereka biasanya melakukan ritual, kini sudah ada bayangan hitam berdiri menunduk, tidak bergerak, tapi jelas-jelas hidup. Sari berhenti di depan bayangan itu, bahunya naik, turun. Kemudian ia berlutut tanpa diperintah. Dia menunggu perjanjian akhirnya, bisik Sari. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah tulangnya berderak setiap kali ia menegakkan tubuhnya. Dan ketika ia tegak sepenuhnya, wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh kurus, memanjang, kulit penuh retakan, mata merah bagai bara neraka, mulut panjang terbelah sampai ke telinga, dan suaranya keluar seperti dua suara sekaligus, suara berat dan suara melengking bercampur. Raka mundur beberapa langkah, tapi bayangan itu menunjuknya. Jujen, Jimu, malam ini harus lunas. Raka menelan ludah. Apa yang kau mau? Makhluk itu menunduk ke arah Sari. Meninggalkan word-mu. Raka menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak bisa, anakku, istriku, tidak. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa retak. Maka mereka kuambil. Cahayanya semakin merah. Ruang bergetar dan Sari menjerit keras sambil memegangi kepala. Rak, dia masuk ke kepalaku. Aku enggak kuat. Tolong aku. Raka berlari memeluk Sari, tapi saat itu makhluk itu mengangkat tangan panjangnya dan bayangannya merambat ke lantai menuju mereka seperti tinta hitam. Raka panik. Ia ingin membawa Sari keluar, tapi pintu rumah menutup sendiri. Peragege tidak hanya menutup, pintu itu menyatu dengan dinding seperti ditelan bangunan. Mereka terjebak. Pengorbanan. Yang sebenarnya bayangan hitam itu mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari mereka. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti wajah manusia leleh, kadang seperti tengkorak yang dipenuhi belatung tak terlihat. Sari menatap Raka dengan mata penuh air mata. Rak, kalau ini harus pakai pengorbanan, bayar aku aja, jangan keluargamu. Raka menggeleng keras. Tidak, kamu tidak boleh. Kamu korban dari semua ini. Sari tersenyum, walau air matanya jatuh deras. Aku juga salah. Aku yang mulai semua ini sama kamu. Aku juga berkhianat. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya dan dinding bergetar keras. Wah, KTU. Habis gelombang hitam menyerang ke arah mereka. Raka berdiri memblok tubuh Sari. Kalau harus ada yang dikorbankan, ambil aku. Sorry, God. Makhluk itu berhenti sejenak. Mata merahnya memandang Raka dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu terlihat tersenyum. Senyum sakit yang menyeret kulit wajahnya sampai sobek di sisi kau. Pilih dirimu. Raka mengangguk cepat. Air matanya jatuh. Aku yang minta kekayaan itu. Aku yang jahat. Aku yang egois. Jangan keluarga. Jangan Sari. Aku yang salah. Ambil aku saja. Aku sayang. Ruangan bergetar lebih keras. Lampu peka. Lantai retak. Makhluk itu mendekat sampai wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Raka. Napasnya panas seperti api neraka. Baik, tangan makhluk itu masuk ke dada Raka tanpa menyentuh kulit, tanpa luka fisik, tapi Raka berteriak kesakitan
seperti jantungnya diremas dari dalam. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya jatuh menghantam lantai. Sori menjerit, mencoba menarik Raka. Namun bayangan hitam membungkus kaki Sari dan menahannya. Makhluk itu berbisik di telinga Raka, "Kau, Milk." Dan dalam sekejap, seluruh ruangan gelap. Akhir kaya tetapi kosong. Beberapa jam kemudian, pintu rumah kontrakan terbuka sendiri. Sari tersungkur keluar. Tubuhnya gemetar, matanya merah, bekas menangis. Ia memanggil-manggil Raka, tapi Raka tidak ada di dalam rumah. Tidak ada jejak keberadaan makhluk itu. Tidak ada coretan hitam, tidak ada bekas cakaran. Rumah itu kembali seperti biasa, seolah semua hanya mimpi. Namun, Sari tahu betul itu bukan mimpi. Raka hilang tanpa jejak. Ia tidak mati. Tidak ada tubuhnya. Tidak ada darah. Tidak ada apapun. Yang ada hanyalah satu. Bayangannya tertinggal di lantai. Bayangan Raka tidak bergerak, namun terlihat seperti seseorang sedang merasakan sakit luar biasa. Sari menjerit dan kabur dari tempat itu. Epilog. Perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai. Seminggu kemudian, usaha travel milik Raka tiba-tiba viral. Masuk berita, mendapat banyak pelanggan, mendapat investor. Keluarganya kaya mendadak. Semua orang bersyukur kecuali istrinya, karena setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di ruang tamu. Seolah ada seseorang berjalan menyeret rantai. Dan kadang-kadang ia melihat bayangan tinggi kurus berdiri di ujung koridor rumah, menatap kamar anaknya. Kadang suara berat itu berbisik tepat di belakang telinganya ketika ia sendirian. "Kau memiliknya, tapi AKU yang menyik." Sementara Sari, ia pergi jauh meninggalkan Jawa. Namun setiap kali ia tidur, ia mendengar suara Raka memanggil dari tempat yang sangat gelap. "Saeri, aku di sini. Tolong." Tapi ia tidak bisa menolong, karena Raka telah memenuhi janjinya. Dan bayangannya kini adalah bagian dari Gunung Kemukus, bagian dari ritual, bagian dari malam, bagian dari perjanjian yang tidak pernah bisa dibatalkan.